Aku rela menikah dengan nenek tua pemilik hotel berbintang di kotaku, demi biayai utang ibuku. Ini semua kulakukan tanpa sepengetahuan ibu. Tapi semua rahasia terbongkar ketika malam pertama. Namaku Reza, saat ini usiaku 26 tahun. Aku bekerja sebagai resepsionis di salah satu hotel berbintang yang cukup terkenal di Yogyakarta. Awalnya hidupku biasa saja, sampai aku mulai merasakan sorotan berbeda dari pemilik hotel tempatku bekerja. Bu Ratna, seorang janda kaya berusia 72 tahun yang dikenal dingin dan tertutup, tapi punya kuasa besar di hotel ini. Tanpa kusangka, Bu Ratna mulai sering menggoda, dari pujian kecil, candaan yang agak genit, sampai ajakan makan malam pribadi. Sebagai karyawan, tentu aku canggung, tapi juga tak bisa menolak. Saat itulah hidupku mulai berubah, karena di sisi lain, aku sedang terjepit oleh utang ibuku yang mencapai ratusan juta rupiah. Kami hampir kehilangan rumah, dan tak ada lagi yang bisa kami andalkan. Aku mulai memanfaatkan perhatian Bu Ratna. Sedikit demi sedikit, aku bermain peran, membalas perhatiannya, membuatnya merasa dibutuhkan. Ia mulai memberiku uang, hadiah, bahkan promosi kecil. Tapi semuanya runtuh saat ia mengetahui niatku. Dengan tatapan tajam dan nada dingin, ia berkata, "Kalau kau tak mau menikahiku, bukan cuma pekerjaanmu yang hilang. Aku bisa buat hidupmu lebih buruk dari utang itu." Demi ibuku, aku pasrah dan menikahinya. Akhirnya pernikahan itu terjadi tanpa sepengetahuan ibuku. Namun yang tak pernah kusangka ada rahasia besar yang terungkap saat malam pertamaku dengan Bu Ratna. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang, memandang Bu Ratna yang duduk di kursi dekat jendela, memandangi langit malam. Aku merasa terjebak dalam situasi yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Hati berdebar-debar, tubuh terasa kaku, dan pikiranku berputar-putar mencoba mencari jalan keluar. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan, tak tahu bagaimana melanjutkan malam ini. Bu Ratna menatapku dengan mata lembut, kemudian perlahan berdiri dan berjalan mendekat. Langkahnya tak terburu-buru, namun penuh dengan keteguhan. Aku bisa merasakan suasana tegang, begitu banyak ketidakpastian di antara kami. Saat dia berhenti tepat di depanku, pandangannya bertemu dengan mataku, dan untuk sejenak, tak ada kata-kata yang keluar. Aku hanya bisa menatapnya dengan campuran rasa takut dan rasa bersalah yang tak terungkapkan. "Reza," suara Bu Ratna terdengar lembut, hampir seperti bisikan. "Kau tak perlu malu. Ini hanya kita berdua." Aku hanya bisa mengangguk, merasa gelisah. Ketika dia melangkah maju, tanganku tanpa sadar bergerak sedikit, seakan ingin meraihnya. Kami saling pandang, dan dalam heningnya malam, aku bisa merasakan jantungku berdegup lebih kencang. Tangan Bu Ratna yang lembut menggenggam tanganku, perlahan mengalirkan kehangatan yang membuat tubuhku sedikit lebih rileks. Rasanya, seakan semua kekhawatiran dan keraguan yang ada dalam hatiku mulai menguap sedikit demi sedikit. Dia kemudian memegang wajahku dengan lembut, mengusapnya dengan jarinya. Gerakannya sangat hati-hati, seolah-olah dia bisa merasakan betapa cemasnya aku. Ketegangan semakin terasa ketika dia mulai mendekat, bibirnya menyentuh bibirku dengan lembut. Momen itu memunculkan perasaan yang campur aduk dalam diriku, malu, terkejut, bahkan sedikit takut. Namun, aku tahu aku tak punya pilihan lain. Ini adalah jalan yang harus kutempuh untuk membantu ibuku keluar dari jeratan utang. Sentuhan lembutnya mulai lebih dalam, dan aku merasa tubuhku terangkat sedikit dari kursi.